Rencana untuk langit. Di bawah rina yang menghantam bumi, diiringi dengan alunan nada menyayat hati, tampak seorang pemuda berjalan gontai. Pandangannya kosong, bibirnya pucat, pun dengan wajahnya yang tampak seperti orang tak bernyawa. Ia berjalan layaknya menantang rintik hujan yang jatuh menusuk keras tubuhnya. Berhenti, ia menengadahkan wajahnya, membiarkan wajah tampan itu ikut merasakan sakit akibat rina yang menghujamnya. Perlahan ia membuka mata saat rintik hujan tak lagi dirasakan. Menatap sebuah kain berwarna hitam di atas kepalanya, seakan tak membiarkan rina itu mengenainya. Ia menoleh ke arah siapa yang dengan sukarela melindunginya dari rintik hujan. Tatapan lembut dari seorang gadis berkulit putih, bulu mata yang lentik, bibir yang membantu seperti bulan sabit seolah menyadarkan dirinya. "Apa kau menyukai hujan?" tanya gadis itu lembut. Ia mengalihkan pandangannya, melihat pepohonan dan rumput yang basah dengan tatapan nanar. Perlahan ia ikut menyunggingkan senyuman. "Ya, aku menyukainya. Itulah kenapa aku diberi nama langit, karena hujan bersahabat dengan langit," jawabnya. Gadis itu tersenyum, memperlihatkan rusung pipit yang begitu dalam di pipinya, meninggalkan kesan manis di wajahnya. Ia menatap langit penuh tanya setelah itu. Mulutnya terbuka seolah hendak berkata sesuatu, namun ia urungkan. "Kau sendiri, apa yang kau lakukan di sini, Renjana?" tanya langit. Ia masih mempertahankan senyum manisnya. Ia tak ingin Renjana mengetahui apa yang ia rasakan saat ini. Kepedihan hati yang sampai saat ini membuatnya sesak. "Aku baru saja mengunjungi makam seseorang yang sangat berarti untukku. Sudah berlalu 7 hari setelah kematiannya. Aku sangat merasa kesepian. Hingga saat ini, aku merasa dia masih hidup. Dia ada di sekitarku, dia ada dekat denganku, dia ada untukku. Namun, tampaknya Tuhan lebih menyayanginya." Rencana tersenyum pahit. Tatapannya sendu. Matanya yang indah itu seakan hendak mengeluarkan butiran bening dari sana. Namun ia tak membiarkan butiran itu jatuh. Ia menengadahkan wajahnya sebentar, lalu kembali memandang wajah langit penuh tanya yang kini memasang raut wajah yang susah ia artikan. Perlahan langit mendekatinya, memeluknya erat dan mengusap punggungnya secara teratur. Tubuh Renjana bergetar seketika. Payung yang ia pegang kini terlepas. Ia membalas pelukan langit, mendekap tubuh tinggi itu dengan begitu erat. Bibirnya bergetar. Ia menahan tangis. Tak ingin langit melihat kesedihan yang ia alami saat ini. Kini tubuh dua insan itu basah oleh air hujan. "Aku tidak tahu masalah apa yang kau alami saat ini, tapi kita sama, Renjana. Kau dan aku sama. Saat ini aku juga mengalami kegundahan yang tiada habisnya aku rasakan. Seakan aku telah dilupakan oleh dunia ini," lanjut langit. Langit melepaskan pelukannya, namun masih cukup dekat dengan Renjana. Ia menatap Renjana dengan pandangan yang sulit diartikan. Renjana membalas tatapan itu penuh tanya. Tidak mengerti apa maksud dari kata sama yang langit ucapkan. Tatapan pemuda itu perlahan menyendu, sedikit menjauhkan diri dari Renjana. Ia duduk di tepi jalan seraya menggenggam erat kedua tangannya. "Sejak kecelakaan itu, mereka sama sekali tak peduli padaku. Mereka tak acuh, seolah aku tak ada di antara mereka.
Aku ini keluarga mereka atau bukan? Itulah yang selalu ada dalam benakku. Ketika aku pulang ke rumah, tatapan mereka begitu dingin padaku. Mereka tak mengajakku bercengkrama seperti biasanya. Bahkan ketika makan bersama pun mereka seolah tak acuh padaku dan hanya menyisakan makanan di meja makan lalu meninggalkanku seorang diri. Renjana, apakah mereka benar-benar menyayangiku lagi? Tanya langit. Mendongak menatap Renjana sedari tadi mengalihkan pandangan darinya. Renjana mengembuskan nafasnya pelan. Sebelum membalas, ia ikut duduk di samping langit, mendongak menatap langit yang masih setia menitikkan rinai dengan derasnya. Ia tak acuh dengan tubuhnya yang sama-sama basah seperti pemuda di sampingnya itu. Perlahan ia menoleh ke arah langit, memperlihatkan senyum manisnya pada pemuda itu. Kurasa tidak begitu. Mungkin mereka butuh waktu untuk membiasakan diri. Yang terpenting sekarang, jadilah dirimu sendiri. Bersikaplah seperti biasa. Aku yakin, perlahan mereka pasti akan berubah. Lanjut Renjana. Langit diam tak menjawab. Ia lebih menyukai melihat senyuman yang Renjana buat. Senyuman itu seakan mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan hal itu tak pernah salah. Masalah apapun yang dia alami, Renjana selalu ada untuknya. Dan selalu memberinya senyum seperti ini juga. Sedari dulu selalu begitu. Itulah kenapa ia percaya Renjana sepenuhnya jika suatu saat nanti keluarganya pasti akan berubah. Aku percaya padamu Renjana. Terima kasih, ujar langit tersenyum. Ia berdiri, mengulurkan tangannya pada Renjana bermaksud membantu gadis itu berdiri. Ayo kita pulang, ajak langit. Renjana tersenyum menanggapinya, mengiyakan ajakan langit untuk segera pulang ke rumah. Waktu berlalu begitu cepat. 1 minggu kemudian, sesuai rencana, Renjana berkunjung ke kediaman pemuda bernama Langit, menyapa keluarga besarnya dengan ramah seperti yang biasa ia lakukan. Ibunda Langit yang paling dekat dengannya pun langsung mengamburkan pelukan padanya seakan lama tak bertemu. Suasana pun haru kembali ia rasakan setelah sebuah insiden 2 minggu lalu terjadi secara tiba-tiba yang membuatnya terlihat lebih kacau dari sekarang. Maaf, Renjana baru datang, Bunda. Seakan mengerti, Ibunda Langit langsung mempersilahkan Renjana masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Di sana juga telah hadir ayah serta adik perempuan Langit. Tampaknya mereka antusias dengan mendengarkan penjelasan dari Renjana. Sebelum Renjana datang, ia memang sudah mengirim pesan bahwa ia akan membicarakan sesuatu hal yang penting mengenai dia. Hingga sampai pada saat Renjana menceritakan yang sebenarnya, Ibunda Langit tak kuasa menahan tangis. Tubuhnya bergetar. Pun dengan ayah dan adik perempuan Langit yang kini terlihat tampak tak percaya dengan apa yang baru saja ia ceritakan. Semuanya terdengar mustahil memang, tapi begitulah kenyataannya. Saat ini pun, dia sedang melihat kita, Bunda, ujar Renjana tersenyum, perlahan mengulurkan telapak tangannya ke arah kedua permata Bunda. Ibunda Langit, ia memejamkan matanya sejenak setelah menarik kembali telapak tangannya. Seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah Renjana menutup kedua mata Ibu Langit, air mata itu semakin turun dengan derasnya. Ia menutup mulutnya seraya menangis sesenggukan, memanggil nama yang sangat ia rindukan selama ini. Nama yang selalu ia sebut dalam doanya agar selalu ditempatkan di tempat yang indah di sisi Tuhan. Ia adalah Langit. Oh ya Tuhan, apakah benar ini Kau, Nak? Oh Tuhan, aku tidak percaya ini.
Pemuda yang sejak tadi berada di sudut ruangan itu perlahan berjalan mendekati sang ibunda yang selama ini ia rindukan. Langit. Ia mendekap erat tubuh ringkih itu. Ia menangis saat mengetahui kebenaran yang selama ini ia tidak ketahui. Rencana yang sedari tadi telah memberikan kekuatan, khususnya pada ayah serta adik Langit, supaya mereka juga dapat melihat orang yang selama ini mereka rindukan. Ia tersenyum haru, membiarkan mereka melepas rindu. Ya, Renjana memiliki indera keenam di mana dia bisa melihat siapa saja yang tidak bisa orang lain lihat. Ia punya kelebihan dan kelebihan itu bisa ia salurkan juga ke orang terdekatnya. Dari awal perjumpaannya dengan Langit, ia sudah sadar bahwa pemuda itu terlihat kebingungan dengan situasinya. Langit tidak sadar dengan kondisinya sendiri. Ia tidak mengetahui bahwa dirinya sudah meninggal. Dia terlibat dalam kecelakaan beruntun setelah acara pertunangannya dengan Renjana. Setelah mengunjungi makam Langit, Renjana berharap untuk dipertemukan kembali dengan Langit dan tampaknya Tuhan mengabulkan keinginannya. Di sisi lain, ia percaya bahwa dengan masih hadirnya Langit di bumi adalah karena dia juga mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Hanya saja ia lupa dengan kondisinya sendiri. Sekarang semuanya berubah. Langit sudah mengetahui siapa dirinya dan kondisinya sekarang. Perlahan ia berjalan mendekati Renjana. Mengambil kedua tangan itu lalu dikecupnya lama. Bisa Renjana rasakan bibir yang dingin itu menyentuh kulitnya. Butiran bening yang sedari tadi ia tahan pada akhirnya jatuh juga. Ia mulai menangis, sesenggukan melihat perlakuan Langit yang sama sekali tak berubah dari dulu. Maafkan aku. Karena aku baru menyadarinya sekarang, Renjana. Langit menatap cincin yang tersemat di jari manis Renjana, lalu mengecup cincin itu. Kemudian mengusap lembut jari manis Renjana. Maafkan aku karena meninggalkanmu secepat ini. Bahkan sebelum kita menikah, ujar Langit pelan. Air mata Renjana terus mengalir dengan derasnya kala memandang wajah pucat Langit di depannya. Langit mulutnya erat, memberikan sedikit ketenangan lalu berbisik. Renjana, bahagialah untukku.